Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid bihi lisani wahdi bihi qalbi bi jahin nabi wa sahbi wal ali amma ba'd. Saya hormati dan saya muliakan pimpinan majelis Ratibul Haddad beserta Syekh dan juga saya hormati dan saya muliakan orang tua kita, Mbah Haji, mudah-mudahan guru kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang umur diberikan keberkahan di dalam kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga para segenap jamaah, bapak-bapak, juga para pemuda, masih ada yang muda kan? Ada. Semuanya. Mudah-mudahan kita semua hadir di sini mendapatkan yaitu ampunan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Masyaallah hadirin rahimakumullah, sebelum kita memasuki pembahasan atau kajian tentang Ratibul Haddad, kita kirimkan Al-Fatihah kepada guru-guru kita. Fatihah ila ruhi Abu Yusuf Muhammad bin Alawiyah wa ila Yasani wa ila Riyadiyah Sayyidah Habib Ahmad Nafal bin Abdullah Akab wa ila ruhi Al-Ustaz Alhamdulillah bin Abdullah Asaddah wa ila ruhi Al-Azmi Muhammad Hasan bin Abdullah bin Alawiyah Hatta Jumma ila ruhi Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Hatta Jumma ila ruhi Habib Muhammad Sa'ad bin Azmi Al-Adrus wa usulihim wa kuduhim Lalu bergala dengan Allah dari syukur Allah Mungkin asal-jana ila adayna بركاته وأسراره وأنواره وعلومه وخاتم الدين وعلومه وآخر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Pada muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Zaid bin Aslam radhiyallahu anhu an Abi Umamah an Abi Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu qala man qara'a qul a'udzu birabbil falaq وقل أعوذ برب الناس فكأنما قرأ الكتب التي أنزلها الله عز وجل. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني أن أقرأ بالمعوذة خلف كل صلاة ومن أراد أن يكون من خير الناس ويكفي شر الناس فليقرأها عند طلوع الشمس وغروبها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان إذا اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ على نفسه المعوذات وينفث. قال الشيخ أبو الحسن الشاذلي إن أردت رزقا فأعن على نفسك بقراءة قل أعوذ برب الفلق وإن أردت السلامة فأعن نفسك بقراءة قل أعوذ برب الناس. وعن سيدة عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذتين وينفث فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها رواه ثلاثة. Malam hari ini mungkin terakhir ya pembahasan dari Ratib Al-Haddad. Karena mungkin minggu depan penutupan belum ya.
mau terus puasa terus buka ya. Ngaji terus. Puasa ini istirahat dulu ya. Kenapa? Puasa mau kerja. Ya mungkin ini terakhir ya, pembahasan yang terakhir. Mungkin minggu depan baru penutupan ya rencananya. Insyaallah. Nah, sekalian kita syukuran atau selamatan wahan kalau orang Sunda bilangnya, menyambut bulan suci Ramadan. Walaupun ngaji di majelis libur, tapi ya di rumah jangan libur. Ya. Ini kan libur sementara, ditutup sementara. Nanti insya Allah setelah selesai Lebaran, yang habis Lebaran kita buka lagi. Ya. Jadi jangan ditutup selamanya, Han. Terakhir tutup Pak Ustaz, tapi gak ada ngaji lagi ya. Sementara ya. Jadi di malam ini kita masih membahas tentang keistimewaan dari apa yang telah kita baca tadi, yaitu berupa zikir yang terakhir dari Latiful Haddad, yaitu surat Al-Falaq sama An-Nas. Kemarin sudah saya jelaskan bahwa orang yang membaca kedua surat ini ketika di pagi hari dan sore hari sebanyak 3 kali, maka ia diberikan keamanan oleh Allah sepanjang hari. Ya, kalau pengen aman dari mara bahaya, dari hal-hal yang tidak diinginkan, usahakan pagi baca 3 kali ya surat Al-Falaq An-Nas. Sore pun seperti itu. Ya. Dan juga kata Nabi, barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad, terus juga Al-Mu'awwidhatain, Al-Falaq An-Nas sebanyak 7 kali setelah sholat Jumat. Ya, setelah sholat Jumat, sebelum kita merubah posisi duduk. Ya. Maka kata Nabi apa? Akan diberikan keamanan dari segala hal-hal yang buruk selama 1 minggu sampai ketemu Jumat depan lagi. Ya. Jadi apalagi yang kerjanya jauh perjalanan ya, supaya diberi keselamatan ya. Yang ngadepin mesin-mesin monster ya, takutnya kan namanya bahaya kan kita nggak tahu ya. Tapi kita kalau sudah meminta perlindungan, pertolongan kepada Allah melalui 2 surat ini, insya Allah akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian diriwayatkan oleh Sayyidina Zaid bin Aslam radhiyallahu anhu an Abi Umamah an Ubay bin Ka'b, dari sahabat Ubay bin Ka'b. Beliau meriwayatkan satu hadis, kata Nabi, man qara'a qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas maka annama qara'al kutub allati anzalaha Allahu azza wa jalla. Kata Nabi, barang siapa yang membaca surat qul a'udzu birabbil falaq dan surat qul a'udzu birabbin nas, maka seakan-akan dia sudah membaca kitab-kitab Allah yang telah Allah turunkan. Ya, kitab yang wajib kita ketahui, yang kita percayai, kita imani, ada berapa kitab? Ada? Mana ini? Pertama Zabur, terus siapa yang bilang 5? Berapa berarti? Berapa kitab? 4 kitab. Jadi 4 ya. Jangan 3, artinya 3 efek dari ya pemilu ya.
Jadi kitab yang wajib kita ketahui dan kita percayai itu ada 4. Ya, Taurat, Zabur kepada Nabi Daud, Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Ya, selain kitab-kitab 4 tadi ada namanya suhuf Ibrahim, ya. Ya, lembaran, suhuf itu lembaran. Kalau kitab, ya satu kitab. Ya, kalau suhuf lembaran-lembaran, itu namanya suhuf. Kalau kitab, ya, sudah kumpulan daripada lembaran-lembaran tadi. Ya, kan? Suhuf Ibrahim, Musa. Ya, Nabi Musa punya kitab, punya juga suhuf. Suhuf, ya. Suhuf itu lembaran. Ya, sama isinya kalamullah juga, ya, seperti Al-Quran, tapi berbeda dan berbeda bahasa saja, ya. Nah, kata Nabi, barang siapa yang membaca surat ini, surat Qul a'udzu birabbil falaq dan surat Qul a'udzu birabbin nas, maka seakan-akan dia sudah membaca kitab-kitab Allah yang Allah turunkan. Ya, pernah baca Injilnya? Jangan Injil, Ustaz, Quran aja baca. Ya. Ya. Injil aja, Quran aja nggak pernah baca, apalagi Injil. Nah, Injil sekarang udah banyak dirubah, ya, tidak lagi seperti dulu yang pernah diturunkan kepada Nabi Isa. Itu sudah banyak perubahan, banyak dilencengkan oleh orang-orang Kristen, ya, orang-orang yang mencoba untuk menyesatkan umat. Jadi kalau kita baca surat ini berarti kita seakan-akan udah baca kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa, ya, keistimewaan, ya. Dan tentu, ya, orang ini bisa mendapatkan keistimewaan ini kekhususan, ya, daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk siapa? Untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu. Syukur, alhamdulillah dijadiin umatnya Nabi Muhammad. Tanpa minta, ya enggak? Dalam perut pernah kita minta, ya Allah jadi umatnya Nabi dong, ya kan? Nggak pernah, kan? Tapi berojol ke dunia sudah jadi umatnya Nabi Muhammad. Kemudian riwayat yang lain mengatakan daripada sahabat Uqbah bin Amir, kata beliau, amarani al-Aqra bin Muawiyah. Kata Sayyidina Uqbah bin Amir, aku diperintahkan oleh Nabi untuk membaca surat Muawwidah. Muawwidah itu surat-surat perlindungan, apa? Al-Falaq sama An-Nas. Khalfa kulli salatin, setiap selesai sholat. Nah, kalau ini setiap selesai bukan apa namanya, selesai sholat Jumat, ya, sholat 5 waktu, ya. Jadi setiap selesai sholat 5 waktu, aku diperintahkan untuk membaca 2 surat ini. Nah, kemudian kata beliau, wa man arada ayakuna min khairin nas, barang siapa yang ingin menjadi orang yang paling terbaik, ya, dan juga ingin wayafi syarran nas, selamat dari keburukan manusia. Jadi orang paling baik, selamat dari keburukan manusia. Solusinya kata beliau, fal yaqra'ha inda tulu'i syamsi wa ghurubiha, maka baca 2 surat ini ketika pagi hari dan sore hari. Kalau kita mau jadi orang yang paling baik, baca surat ini pagi, baca di riwayat yang lain dibacanya berapa kali? 3 kali, ya. Kenapa kita kok bisa dikategorikan orang yang terbaik ketika kita baca kedua surat ini? Kenapa? Karena di situ ada perlindungan dari Allah supaya kita tidak berbuat buruk kepada orang lain, gitu. Ya kan? Orang yang baik itu yang orang yang nggak berbuat buruk kepada orang lain, orang yang memberikan manfaat justru kepada orang lain. Dan juga kita selain itu, kalau kita baca surat ini, kedua surat ini, kita selamat dari keburukan orang lain. Jadi orang lain selamat dari keburukan kita, kita selamat dari keburukan orang lain.
Ini ada dua sisi yang melengkapi kalau kita baca surat ini, ya, pagi dan sore. Usahakan baca 3 kali, ya, karena ada riwayatnya gitu. Ya. Masa nggak bisa baca surat ini harus punya wudhu Pak Ustaz? Nggak usah, walaupun nggak punya wudhu, ya. Tapi lebih baiknya kan punya wudhu. Ya, ujung-ujungnya kamu ninggalin sunnah nantinya. Ya, sunnah ini kan sunnah Nabi, baca surat Al-Falaq An-Nas 3 kali pagi dan sore. Ya, itu kan sunnahnya Nabi. Ya, namanya zikir itu nggak diharuskan. Ya, kalau mau punya wudhu, masih punya wudhu, usahakan ya setelah habis sholat subuh. Subuh itu udah pagi. Subuh itu kalau bahasa itu subuh itu dari bahasa Arab, subuhun atau sobahun. Apa artinya? Subuh. Pagi. Ya. Itu tanya nih, siapa anak yang bercanda? Sobahul khair, apa artinya? Selamat pagi, bukan selamat subuh, kan? Ya. Good morning, ya. Iya, nanti ya kita lagi selamat subuh. Ya, jadi usahakan ya baca 3 kali pagi-pagi, ya, subuh, ya. Usahakan setelah sholat subuh baca, ya. Kalau dari tadi riwayat yang tadi itu setiap selesai sholat wajib dibacanya, ya. Ya, terserah pilih yang mana, ya. Pilihan ada di tangan kalian semua. Kayaknya putaran kedua ini. Ya, gitu ya. Jadi kalau kita pengen dikategorikan orang yang paling terbaik dan selamat dari keburukan orang lain, baca 2 surat ini di pagi dan sore. Ya, gampang kok ngamalinnya. Cuma gitu aja, kita sering lupa karena sibuk dengan kerjaan, akhirnya lupa. Itulah ya, kita semua itu ya, tidak terkecuali yang ngomong. Kemudian riwayat yang lain diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Kana idza ishtaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u ala nafsihi al-mu'awwidzah wa yanfus." Kata Sayyidah Aisyah, istrinya Nabi ini kalau punya sesuatu yang terasa di badan gak enak, istaka itu kerasa badan tuh gak enak, ya. Apa yang Nabi lakukan? Yaqra'u ala nafsihi bil mu'awwidzah. Maka Nabi membaca surat ini, Al-Falaq An-Nas. Ya, karena memang saya sudah jelaskan bahwa 2 surat ini turun sebabnya yaitu Nabi disihir, ya. Nabi disihir oleh orang kafir, ya. Orang perempuan kalau nggak salah, saya lupa juga yang belum buka syarjalan Nabi, ya, karena sihir akhirnya Allah turunkan 2 surat, ya. Surat Al-Falaq, surat An-Nas. Jadi untuk menjaga keburukan orang lain, ya. Nabi kalau udah kerasa badannya nggak enak, ya, ada yang dirasa di badannya, Nabi baca surat ini, 2 surat ini. Kemudian setelah membaca surat tersebut, wayan Nabi apa ya? Yang niup, ya, niup ke tangan, kemudian diusap ke badan. Ya, kalau terasa gitu ya. 3 kali silahkan, mau sekali juga silahkan, nggak apa-apa. Ya. Gitu, di perut ya, apa yang angker, kalau itu gak cukup disembur apa ini ya, beda cerita itu ya. Dengan Nabi kalau terasa badan yang kurang enak, ya, ada yang dikeluhkan dari badannya, maka Nabi membaca surat Al-Falaq An-Nas, kemudian meniupkan ke tangan, kemudian mengusapkan ke seluruh badan. Qala Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu. Berkata Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, ini seorang wali kutub, ya. Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili ini terkenal, ya, seorang wali kutubnya Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, "In aradta rizqa fa'in ala nafsika bi qira'ati qul a'udzu birabbil falaq."
Kalau kamu mau banyak rezeki, nah ini yang ditunggu-tunggu biasanya. Ini biasanya yang tunggu-tunggu ini dia. Kalau urusan rezeki kita paling semangat ya. Ya, kata Syekh Hasan Asyadili, kalau kamu ingin banyak rezeki, ya kalau kita rezeki ya pasti ujung-ujungnya duit. Padahal rezeki itu luas, sehat badan itu rezeki. Ya, selamat dari mara bahaya itu juga rezeki. Ya, mindset kita udah fulus duit ya. Kalau dia habis kena serangan ya, serangan fajri. Ya. Nah kata beliau, kalau kita pengen dapat rezeki, dipermudah di dalam rezeki, diperbanyak di dalam rezeki, ya, mau itu fulus ke duit, apa ke kesehatan, ya, maka kata beliau, fa'in ala nafsika bi qira'ati qul a'udzu birabbil falaq. Maka bantu dirimu untuk mencapai tadi rezeki tadi dengan melalui wasilah surat qul a'udzu birabbil falaq. Itu banyak-banyakin yang hidupnya lagi seret, ada yang hidupnya lagi seret, tanpa terkecuali kayaknya yang duduk di sini seret semua ya, kelihatan sih muka-muka seret semua. Bacain surat Al-Falaq kata Syekh Hasan Asyadili, ini orang wali kutub. Nggak mungkin ngomongnya ngawur, nggak mungkin ya, pasti mujarab kalau kita yakin. Kemudian kata beliau, wa in aradta as-salamata fa'in nafsaka bi qira'ati qul a'udzu birabbil falaq. Kalau kamu mau selamat ya, kan selamat orang sono ya. Ya, jadi kalau kita ingin mendapatkan keselamatan ya, dari mara bahaya, maka bantu diri kita melalui wasilah surat qul a'udzu birabbil falaq. Jadi kita kolaborasikan ya dua surat ini, karena memang kedua-duanya ini ya turun kepada Nabi ya berselang tidak lama selangnya ya. Di dua surat ini luar biasa keistimewaan. Kalau kita pengen rezeki ya luas, mudah, ya banyakin baca surat Qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian kalau kita pengen hidupnya selamat dari mara bahaya, kita juga selamat ya. Selamat apa? Selamat dari perbuatan buruk kepada orang lain. Jadi bukan hanya orang lain yang berbuat buruk kepada kita dijaga. Ya. Apa ini? Sabotase lagi. Kode alam. Jadi bukan hanya orang lain keburukannya ya, kita terlindungi dari keburukan orang lain, juga orang lain terlindungi dari keburukan kita gitu. Jangan sampai kita berbuat buruk, itu juga keselamatan buat kita. Nah caranya gimana? Caranya banyak-banyak surat itu ya. Ini solusi luar biasa, ada semua di dalam agama ini, dalam sunnahnya Nabi, semua solusi ya problematika kehidupan kita, solusinya ada kalau kita mau mengkaji apa yang telah dibawa dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kitanya nggak mau nanya, diam-diam baik ya. Kemudian riwayat yang lain diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah, masih dari riwayat istrinya Nabi radhiyallahu anha, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ishtaka yaqra'u ala nafsihi bil mu'awwidhatain. Jadi sama seperti riwayat yang tadi sebelumnya. Jadi Nabi kalau mulai kerasa di badannya ada yang enggak enak, Nabi membaca dua surat ini, Al-Falaq dan kemudian tadi sama caranya. Kemudian ditiupkan ke tangan, diusapkan ke badan. Tapi kalau masydadda waj'uhu, kalau seandainya sakitnya ini tambah terasa, maka kata Sayyidah Aisyah, aku yang membacakan surat tersebut, kemudian aku yang meniupkan ke tangan, kemudian aku usapkan tanganku ke seluruh badan Nabi Muhammad SAW. Ya, roja al-barokatiha, mengharap keberkahan dua surat ini.
Tuh, jadi ada barokah ada. Ya jangan terpengaruh dengan orang-orang yang mengatakan nggak ada berkah itu nggak ada. Ini Sayyidah Aisyah ngomong sendiri mengharap keberkahan dari 2 surat tadi. Nah, ini ada yang bilang apa itu? Minta doa dari kiai berkah syirik. Oh, ini repot orang kayak begini, hidupnya sempit ya. Jadi kalau Nabi tambah sakit, terasa sakit, maka dibantu oleh Sayyidah Aisyah, dibacakan 2 surat tadi. Ya, itu. Jadi kalau terasa sakit, usahakan ya dengan kita sendiri yang baca. Kalau nggak sembuh juga, datang ke Ustaz Asep, minta disembur. Ya, minta dimandiin tuh di sumur ya. Nah, inilah keistimewaan surat Al-Falaq masih banyak lagi sebenarnya keutamaannya, tapi ya mungkin nanti di pertemuan yang selanjutnya ya setelah nanti lebaran kita panjang umur semua, amin, walafiat, amin, banyak duit, amin, paling kencang banyak duit. Buat apaan banyak duit? Nikah. Mudah-mudahan segerahan nikahannya. Jangan pacaran muluhan, mubazir uangnya ya. Kalau pacaran ngasih jajan ke pacar itu menjadi pahala. Ya pacarannya aja dosa, kan? Tapi kalau kita ngasih duit ke istri, ya kan statusnya udah istri, dapat pahala gitu kan? Ya, makanya jangan lama-lama Pak. Putusin Han sekarang, besok akad nikah. Gitu. Ya. Besok nyambung lagi, tapi akad nikah dulu kan. Situ nih ngawur jadinya ya. Ada jalan alam. Nah tadi waktu keistimewaan dan keutamaan surat Al-Falaq An-Nas ya. Jadi jangan sampai kita tinggalkan 2 surat ini. Jadi pegangan kita, jadi perisai kita, jadi benteng kita dalam kehidupan kita. Ya mudah-mudahan kita bisa istiqomah untuk mengamalkan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.